Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimma Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhimin Putri. Yang saya hormati Bapak Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus PAL Pasti Aksi Literasi. Yang saya hormati juga Bapak Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhimin Putri. Yang saya cintai, saya rindukan kedua orang tua saya dan juga teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah yang sekarang sedang membuat video kayak gini. Sini tidak perlu perkenalkan lagi ya, jelas sudah kenal saya. Nama saya siapa? Ya benar, nama saya Intan Faikotul Islam, panggilannya Intan. Sini saya akan menjelaskan tentang apa ini? Bertakarub dengan sembelihan. Bisa lihat dengan jelas gambaran saya. Nah, oke. Kali ini sampean harus tahu, emang bertakarub itu apa sih? Takarub. Koroba. Nah, kan artinya itu apa? Mendekat. Nah, maksudnya bertakarub kepada siapa? Nah, ini tuh membutuhkan fa'il. Maksudnya bertakarub kepada siapa? Ya, bertakarub di sini maksudnya bertakarub kepada Allah. Dengan apa? Dengan sembelihan. Berarti sembelihan itu adalah wasilah untuk kita bertakarub kepada Allah. Oke, di sini bertakarub kepada Allah terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 36 sampai ayat 37. Di sini saya hanya mencantumkan dua judul, bukan dua judul, dua subbab. Kok subbab bab ya? Yang pertama makna global, yang kedua kandungan hukum. Pertama makna global. Jelas ya gambarannya? Ya, oke. Terus ayat pertama. Ayat 36. Di sini tuh Allah bukan berseru kepada apa itu orang-orang mukmin. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Di sini Allah itu menjadikan budna itu apa? Unta. Allah itu menjadikan unta itu sebagai apa? Syiar Allah. Syiar. Nah, munasabah ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya jalan-jalan ketakwaan itu adalah memuliakan syiar Allah. Nah, salah satu syiar Allah adalah unta. Gitu. Min sya'airillahi lakum fiha khair. Nah, khair di sini apa? Nah, bagus. Di sini disebutkan bagus. Bagus apa? Di dalam unta itu banyak kebaikan, banyak kemanfaatan, baik itu di akhirat maupun di dunia. Kayak apa contohnya? Kita kalau unta itu ya bisa mengendalikannya, bisa menyembelihnya, bisa kita memakan dagingnya atau meminum susunya. Ya kan ada susunya kan? Ya, pasti ada susunya. Nah, itu. Jadi unta itu dijadikan oleh Allah sebagai syiar-syiarnya Allah. Berarti kamu tuh harus memuliakan unta. Dengan apa? Ya, disembelihnya itu dengan asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Jadi Allahu Akbar kayak gitu loh ya. Nah, terus Allah itu menjadikan unta-unta itu tunduk kepada kalian semua. Kalau semisal Allah tidak menjadikan itu, pasti kalian semua itu nggak akan kuat menangani unta. Karena apa? Unta kan badannya besar terus ya unta tuh kuat. Jelas tuh sampean kalah menolak karo unta. Nah, sedangkan tapi kok Allah membuat
unta itu tunduk pada kalian. Nah, tunduk kepada kalian agar kalian itu bisa memperlakukan unta itu sesuka kalian. Nah, sesuka di sini itu jangan suka PDW. Jadi diperlakukan seumumnya lah. Dibuat apa? Mengendalikan contoh mau kemana gitu, pas ke Mekah kemana, terus ya menyembelihnya. Pokoknya nggak boleh dibuat bermaksiat ya. Terus sya'irillahi lakum fiha khair fadkurus mallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah nama Allah ketika kalian itu menyembelih unta. Shawaf di sini itu apa? Menyembelihnya itu saat dalam keadaan berdiri. Nah, menyembelih unta kan berdiri ya. Biasanya itu kalau menyembelih unta jejer kabeh. Terus di apa itu? Kayak di gini apa? Lading disembelihnya set gitu. Oh, enggak kayak sapi gitu. Terus faida wajabat junubuha. Kemudian ketika unta itu gelepak, oh ya, rubuh kan rubuh. Dalam artian dia itu tidak bergerak lagi. Terus fakulu minha, maka makanlah. Kemudian makanlah itu. Juga langsung dipangan, maksudnya diirisin dhisik dagingnya, dijepit dagingnya, terus sampean makan gak apa, sampean masak dhisik gak apa, terserah. Soalnya itu halal, sudah halal. Fakulu minha wa at'imu minha wa at'imul qani'ah. Yakni sebagian itu kalian makan, sebagian itu kalian berikan kepada orang-orang yang tidak minta. Morgo iku emang gak minta pun mungkin izin ya, malu, atau pada orang-orang yang butuh. Wal mu'tarro, kepada orang-orang yang meminta karena dia butuh gitu. Aku minta, kan biasanya fakir miskin kan kasihan ya, lapar, jadi itu dagingnya itu jangan lupa separuh itu fakulu minha, maka makanlah, separuhnya lagi wa ataimu qoni. Jadi separuhnya dikasih pada qoni dan mu'tarro. Kadzalika sakhornaha lakum kadzalika sakhornaha lakum la'allakum tashkurun. Nah, demikianlah itu. Allah itu membuat kenikmatan yang sangat-sangat apa itu? Nikmat. Ya. Kenikmatan yang tidak terhingga, enggak bisa dihitung. Jadi itu maka bersyukurlah gitu loh dengan apa nikmat yang telah Allah berikan berupa unta yang tunduk kepadamu. Kamu bisa berbuat memeras susunya, bisa mengambil susunya, bisa mengambil dagingnya, bisa mengendalikannya. Banyak kemanfaatan dari unta, baik itu di akhirat maupun baik itu di dunia maupun di akhirat gitu. Terus ayat kedua dijelaskan la yanalallaha minha layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Nah, bahwasanya apa? Luhumuha itu apa? Daging. Wala dima'uha itu apa? Darah. Bahwasanya darah unta, daging unta yang kalian keluarkan dari unta tersebut, berarti itu masih apa? Maknanya, kamu tuh menyembelih itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada keridhaan Allah. Walaki yanaluhu taqwa. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi kalian itu harus takwa ya. Jadi bukan hanya sembelih untuk pamer, untuk apa itu dipuji orang, enggak. Tapi apa? Dari yang sampai kepada Allah itu hanyalah ketakwaan dan keikhlasan kita, ketaatan kita kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu hanya itu. Jadi percuma sama menyembelih kok gak takwa kepada Allah. Menyembelih tok tanpa menyebutkan asma Allah mungkin. Terus dengan tujuan yang selain Allah. Nah, itu yang bahaya. Maka dari itu yang sampai kepada Allah, keridhaan Allah hanyalah ketakwaan. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya. Terus ya ini sih gambarannya ya.
daging dan darah tidak akan sampai kepada Allah melainkan takwa kita kepada Allah. Terus kadzalika sakhorha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Bahasanya Allah itu mengingatkan kepada kalian untuk selalu bersyukur dan mengagungkan Allah, supaya kamu apa? Supaya litukabirullah, supaya kamu tuh bertakarub kepada Allah, supaya kamu itu dekat dengan apa? Bersyukur atas kenikmatannya. Di sini kan temanya unta, berarti bersyukur atas kamu tuh diberi unta yang tunduk kepadamu, enggak marah. Contoh kayak ya unta, ojo kayak ini Indonesia kan unta ya kayak sapi. Contoh sapi gak tundukin sampean, bakal ya Bu nundul sampean sok dipangan. Nah kan gitu. Nah Allah menjadikan hewan sapi, kambing itu tunduk apa ning sampean. Berarti kan sampean bisa memperlakukan dia. Contoh lah enggak ngarah ditundukkan sama Allah, sampean enggak ngarah iso melawan sapi, enggak ngarah sampean iso disundul. Lah gak ngono di apa ya? Dipangan, dicakar. Cakar itu? Enggak ada ya. Udah. Itu makna globalnya. Allah itu menutup ayat dengan itu. Bahwa Allah itu menutup ayat dengan mengingatkan bahwa orang-orang itu harus bersyukur dan mengagungkan Allah. Jalan ketakwaan Allah menuju Allah itu merupakan salah satunya adalah memuliakan syiar Allah. Yakni salah satunya syiar Allah adalah unta. Memuliakan gak hormatnya nih unta enggak, menyembelihnya gitu dengan memperlakukannya. Terus kandungan hukum yang pertama adalah al-budina. Apa sih kata al-budina di sini? Al-budina ja'alna. Budina di sini tuh apa maksudnya? Nah, menurut Imam mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya al-budina di sini itu maksudnya tuh unta. Gitu loh. Menurut lugatnya itu unta. Baik itu betina maupun jantan. Baik itu jantan maupun betina. Sedangkan menurut syara itu unta yang dihadiahkan ke Ka'bah. Beda lagi kalau budina ini diartikan sebagai sapi, maka ulama itu berbeda pendapat dalam hal ini. Kok budina disebut sapi? Ya emang saya akui sapi itu kalau disembelih itu untuk 7 orang, sama kayak unta. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi, Imam Atho dan Imam Sa'id bin Muyassab, bahasanya budina di sini itu disebut sapi gitu. Ya unta ya sapi gitu. Sapi ya juga ikut loh. Soalnya ya iso di 7 orang. Karena berdasarkan dalil kalau mengikuti madhab ini, madhab Hanafi, madhab Hanafi atau Sa'id bin Muyassab, maka pada hadis Jabir bin Abdullah, ketika orang bukan dalile wonge madhabnya itu bahwasanya di hadis Jabir itu ada yang mengatakan orang yang bernadar untuk menyembelih budina, maka dia bisa memilih antara sapi dan unta. Terus lah emang oleh tas sapi ngono sih nak wong umat iku nako. Terus ada yang menjawab gini, loh emang sapi itu gak podo tak karo budina no. Berarti kan otomatis makna mafhumnya itu sapi karo unta lo podo no. Nah gitu. Terus pendapat yang kedua Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kayaknya ya. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya budina di sini itu loh unta bukan sapi. Karena apa? Karena sudah jelas dalilnya tuh kan di surat Al-Hajj ayat 36 bahwasanya ada fatkurus al-budina ja'alnakum lakhirihi itu fatkurus mallaha lakum soaf. Nah soaf menyembelihnya tuh
sebutkanlah nama Allah saat dia itu berdiri. Jadi sembelih dengan berdiri. Faida wajibat junubah, sehingga dia jatuh. Hewan sing saat berdiri itu apa sing disembelih kan unta, bukan sapi. Dan sapi kan menyembelihnya tuh harus dirobohkan dulu baru disembelih kan gitu. Beda cara penyembelihannya. Nah, yang tarji itu adalah pendapat Imam Syafi'i bahwasanya al-budina itu unta. Kalau unta itu maka soalnya hadis Nabi itu sembelih unta itu untuk 7 orang dan al-budina itu untuk 7 orang dan sapi itu untuk 7 orang. Jelas otomatis apa itu kok di sana kok ada atof, berarti kan otomatis satu hal yang diatofkan dengan satu hal lain itu beda. Sapi dan budina dan sapi. Nah, berarti otomatis dalam hadis ini itu mengatakan bahwasanya budina itu unta. Itu menurut hadis Rasulullah. Kandungan hukum yang kedua, hadiyu hewan itu lebih utama dihadiahkan atau disembelih. Itu. Nah, jawabannya itu sama. Hadiah dihadiahkan atau disembelih itu sama. Kan kok ujung-ujungnya kalau disembelihkan itu dihadiahkan. Tuh. Itu. Hadiah apa itu sembelih sama. Yang diutamakan itu apa? Yang bermanfaat. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, yang dipermasalahkan berbeda pendapat itu masalahnya itu apa? Kira-kira yang untuk sembelihan itu apa dulu? Ya, yang pertama itu unta. Karena unta itu dagingnya banyak. Bisa mencakup bener 7 orang. Tapi kan bakal engko iso gawe wong akeh. Terus yang kedua kalau nggak ada unta ya sapi. Karena sapi lebih banyak unta daripada sapi. Terus yang ketiga kok gak ada unta kok gak ada sapi berarti kambing gitu. Terus yang ketiga memakan apa boleh sih memakan daging hadiah adewe wis gawe hadiyu kok ade makan boleh. Karena apa? Dagingnya itu buat kita sendiri dan buat fakir miskin. Sebagian untuk kita, sebagian untuk fakir miskin gitu. Nah, temen tak oleh-oleh tapi tunggu dulu. Kalau kita saat haji itu kan setelah tahallul kan kita boleh menyembelih ya untuk hadiah atau untuk bersyukur kalau kita sudah menyelesaikan haji. Nah, menurut Imam Hanafi itu bahwasanya dam haji itu boleh untuk dimakan dagingnya. Dam tamatuk, haji tamatuk, apa itu dam kiron, nah itu boleh ya, kecuali dam pengorbanan itu nggak boleh. Ya saya nggak tahu ya dam pengorbanan itu apa. Nah itu tidak boleh dimakan. Nah tapi berbeda lagi pendapat menurut Imam Maliki bahwasanya semua itu boleh, kurban apa itu boleh, tapi yang tidak boleh itu fidyah. Fidyah itu kan denda saat kalian itu menyembelih saat haji, padahal belum tahallul. Nah, pun harus membayar fidyah. Nah, fidyah berupa kurbanan. Lah, itu sing gak oleh dimakan kita. Itu kalau menurut Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu kurban wajib. Semua baik itu kurban tamatuk dan fidyah itu kurban wajib ya. Lah itu gak oleh dimakan kecuali kurban sunnah. Itu menurut Imam Syafi'i. Terus yang kandungan hukum keempat bahwasanya waktu dan tempat penyembelihannya itu kapan dan di mana gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i bahwasanya waktu penyembelihan itu pada hari nahar dan hari tasyrik. Gitu. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Ahmad bahwasanya menyembelih itu pada hari nahar dan hari Idul Adha gitu ya. Terus tempat penyembelihan itu berada di tempat Mekah, tanah haram gitu. Tapi apa itu? Loh, berarti lah aku menyembelih kudu ning Mekah dhisik. Ya ndak, itu buat yang apa iku lingkup Mekah. Kalau kita di sini ya terserah di mana saja, bukan
harus di Mekah ya. Amin ya, semoga kita di Mekah gitu. Terus apa ya? Ya gitu. Semoga bermanfaat ya. Sama yang sudah mengetahui ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.